الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bahwa ibu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan melimpahkan nikmat yang begitu besar, di antaranya iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini berkat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa bermanfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu yang bernawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tentang fikih Ramadan. Insyaallah kita akan membahas hal-hal yang penting berkaitan dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang bernawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para saleh ketika mendekati bulan Ramadan, maka mereka mempersiapkan 3 hal. Yang pertama, mereka memperbanyak ibadah puasa mereka di bulan Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala bahwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahri illa Ramadan wa ma ra'aitu akthara minhu min Sya'ban. Kata Aisyah, tidak pernah melihat Nabi berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat Nabi berpuasa paling banyak di suatu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW dan para sahabat memperbanyak ibadah puasa mereka ketika mereka berada di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, dia siapkan menyambut bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Kata Allah, sesungguhnya pada bulan Ramadan lah diturunkannya Al-Quran Karim. Kemudian Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, makanya para salafus saleh mempersiapkan diri mereka di bulan Sya'ban. Kata Anas bin Malik, "Kana muslimu fi Sya'ban yanquduna al-masahib wa qara'un." Kata Anas bin Malik, dulu kaum muslimin, para sahabat, ketika di bulan Sya'ban mereka semuanya fokus membaca Al-Quran. Semua kegiatan mereka Al-Quran dan mereka membacanya. Makanya berkata Salamah Ibn Kuhayl, "Syahrul Sya'ban syahrul qurra." Dan Salamah Ibn Kuhayl, bulan Sya'ban adalah bulannya qurra, bulannya orang-orang yang membaca Al-Quran Al-Karim. Maka sebetulnya para salaf mempersiapkan ketika menyambut bulan Ramadan, mereka memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan yang ketiga, para salafus saleh ketika mereka menyambut bulan Ramadan, mereka mempelajari fikih-fikih hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan, berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan pada kajian pada sore hari ini kita akan membahas fikih. Kenapa? Agar kita mengetahui dengan betul, dengan baik, apa saja yang bisa melipat gandakan pahala kita, apa saja yang bisa membatalkan puasa kita, apa saja yang bisa mengurangi nilai pahala puasa kita. Dan perkara ini sering dilupakan oleh kebanyakan orang, karena bulan Ramadan datangnya setahun sekali. Beda dengan ibadah puasa. Ibadah puasa setiap hari, ibadah sholat setiap hari Anda mengerjakannya, sehingga Anda lupa cara
Kalau orang bertanya apa bacaan doa iftitah, insya Allah tidak ada. Kalau ada orang bertanya doa iftitah, ada tahu berarti sembahyang. Ya, kenapa? Karena ibadah sholat tidak mungkin orang tidak lupa. Tapi kalau lama bisa jangan katanya untuk merajaah kembali tentang masalah kita dengan masalah doa. Kemudian bagi pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbicara dalam Allah, maka hal yang penting diketahui oleh seorang muslim ketika berkaitan dengan bulan Ramadan adalah kita mengetahui ya, pembatal puasa Ramadan. Karena makna puasa itu sendiri adalah al-imsa min al-fitrat min tulu'il fajri ila ghurub syams, menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa dari fajar sampai terbenam matahari. Maka seorang muslim hendaknya memperhatikan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal yang membatalkan puasa? Apa saja hal yang membatalkan puasa? Yang pertama, di antara yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanlah dan minumlah kalian sampai kalian bisa membedakan benang putih dan benang hitam. Kemudian kata Allah, ketika bisa membedakan tersebut, maka tahanlah dari makan dan minum dan sempurnakanlah sampai terbenam matahari. Maka ini menunjukkan makan dan minum tidak boleh lagi setelah terbit matahari. Berarti makan dan minum itu adalah pembatal puasa. Dan ulama membatal puasa dalam makan dan minum. Tetapi yang paling penting dari makan dan minum itu adalah mengetahui makna makan dan minum di dalam bahasa. Mengetahui makan dan minum dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia makan minum, makan dia makan nasi. Dikasih makan sepiring, bukan ada makannya. Ya, hal makan nasi. Ya. Tetapi dalam bahasa Arab makan dan minum Bapak Ibu sesuatu yang berbeda. Makan dan minum di dalam bahasa Arab itu dia disebut makan dan minum salah satu dari dua hal. Yang pertama, dikatakan makan dan minum itu dilihat dari sisi bentuknya dan sifatnya. Dilihat dari sisi bentuk dan sifatnya. Bentuknya apa? Bentuknya itu dikatakan makan dan minum kalau terpenuhi tiga unsur. Ada zatnya yang dimasukkan, ada zat yang dimasukkan. Kemudian yang kedua ada dimasukkan dari hidung dan mulut, dan yang ketiga sampai ke lambung seseorang. Tiga hal. Kalau kita penuhi, maka makan dan minum. Ada zat yang dimasukkan, ya. Kemudian dimasukkan dari hidung dan mulut sampai ke lambung seseorang. Baik, mari kita tes. Apakah ini makan dan minum? Kalau ada satu hal yang disebut subhanallah, ada ribuan pembatal puasa itu berbeda dengan saya sebutkan. Kalau misalnya Anda di siang hari di bulan Ramadan, kemudian Anda sakit telinga, kemudian Anda obati 4 tetes telinga, batal tidak puasa? Tidak. Tidak. Kenapa tidak batal puasanya? Sampai lambung. Sampai ke lambung. Tidak sampai ke lambung. Yang kedua, karena tidak dari lewat hidung dan mulut. Kalau Anda sakit mata Anda merah, kemudian Anda terkesi mata obat Anda, batal dalam puasa Anda? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Kenapa? Kalau Anda misalnya menghirup AC, kepanasan, Anda nggak kemudian AC angin masuk dia, batal puasa? Tidak. Tidak. Kenapa tidak batal? Tidak. Kita nampak jam. Tidak sampai ke lambung, soalnya tidak ada zat yang dimasukkan. Kalau orang
susah bernafas, kemudian dikasih oksigen di setiap hari di bulan Ramadan, batal nggak puasa? Tidak, tidak. Dikasih oksigen, batal tidak? Tidak batal. Kenapa tidak batal? Tidak sampai ke lambung, tidak ada zat yang dimasukkan. Baik. Kalau ada ibu-ibu cicipi makanan, kemudian tidak ditelan, cicipi, oh ini mesin, ini manis, ini kecut misalnya, batal puasanya ibu? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Tidak nyampe lambung. Tidak sampai ke lambung. Baik, kalau ada orang makan batu, batal nggak puasanya bapak-ibu? Batu loh ibu kan? Batal. Kenapa batal? Lambung. Lambung, baik. Kalau ada orang ya, menelan ludahnya di siang hari baru banyak di mulutnya ludahnya cepat sama dia. Karena kehausan dia. Batal nggak puasanya? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Berat. Karena tidak ada yang dimasukkan. Baik. Kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak berkumpul-kumpul pakai laser itu dulu, ada laser berkumpul-kumpul di siang hari dalam Ramadan, batal nggak puasanya? Tidak. Batal apa enggak? Tidak. Kada batal. Kenapa kada batal? Tidak nyampe lambung. Tidak sampai ke lambung. Kalau anda sikat gigi setiap hari bulan Ramadan, anda sikat gigi, batal nggak puasanya? Pakai pasta gigi di siang hari bulan Ramadan, batal nggak puasanya? Tidak. Kenapa tidak batal? Tidak nyampe lambung. Tidak sampai ke lambung. Kalau anda muntah, anda ketika makan kesel misalnya, kebetulan keselnya lama, ada suku. Kalau sempat minum air, anda kuih ya, akhirnya keluar, ya akan campur keluar makanan tersebut. Dia muntah, batal terus. Ya. Kenapa anda muntah? Tidak nyampe lambung. Mengeluarkan tidak masukkan. Dia mengeluarkan tidak dimasukkan. Kalau misalnya anda di siang hari di bulan Ramadan, ya, ada lihat ada preman satu di Sungai Danau ini berokok. Kan berokok ada batal ini berokok ini. Dia makan dan minum. Wujud dari sifat manusia. Salah. Merokok itu batal ada puasa di siang bulan Ramadan. Batal. Kenapa ini batal? Merokok itu. Ada zat. Posisinya sampai Zat yang masuk. Hal-hal pertama kalau kemudian yang kedua Zat yang masuk ke lambung. ada zat yang dimasukkan. Ya, apa dia sampai ke lambung tidak? Maka baik. Kalau anda pergi ke dokter, dimasukkan alat endoskopi dari mulut anda untuk memotret di dalam tubuh anda. Dari mulut endoskopi, ya, mengambil ada penyakit apa di dalam tubuh anda. Batal puasa anda. Batal. Batal. Bapak ibu batal kan? Ibu batal atau tidak? Batal. Saya batal. Kita prakteknya masuk dari mulut. So, ada yang dimasukkan? Ada. Sampai ke lambung nggak? Makai. Iya. Endoskopi alat itu dia tidak ke lambung. Kalau tidak ke lambung, maka tidak batal puasa seseorang. Tapi kalau alat itu dimasukkan sampai ke lambung, maka dia tidak. Kalau endoskopi tidak jadi masuk sampai ke lambung, maka itu tidak batal puasa seseorang. Subhanallah, Allah banyak sekali ratusan saya katakan ribuan pembatal puasa itu ketika ada paham konsep makan dan minum. Baik. Kalau ditanya lagi, Ustaz, mengukil apa hukumnya di bulan Ramadan? Kalau mengukil bulan Ramadan betul ada puasa itu? Tidak. Karena anda perhatikan pesan itu kembali mengukil. Tubuh nanti di sini ya berkumpul ya kotoran hidungnya mungkin waktu buka puasa. Mana untuk puasa supaya lawannya dari situ orang mungkin. Ya kenapa? Karena keyakinan sebagai orang keyakinan kalau mungkin kadang boleh di bulan Ramadan. Ini makna makan yang pertama dilihat dari sisi sifat dan bentuknya. Apa itu? Yang tiga unsur dimasukkan dari hidung dan mulut, ada zat yang dimasukkan sampai ke lambung. Yang kedua, jika kita makan dan minum dalam bahasa Arab, jika kita makan dan minum dalam bahasa Arab adalah
dilihat dari tujuannya. Saya mau bertanya kepada Anda. Pian makan dan minum itu tujuannya apa? Kenyang. Kenyang itu menghasilkan apa? Tenaga. Tenaga dan energi. Tujuan makan dan minum itu adalah menghasilkan tenaga dan energi. Apa saja yang dimasukkan dari tubuh kita menghasilkan energi, menghasilkan tenaga, walaupun tidak dari hidung dari mulut, maka batal puasanya. Contoh, Anda sakit, kemudian dipasang infus di tangan Anda, dikasih infus. Kita katakan batal tidak orang itu batal. Kenapa batal? Karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya berupa energi. Contoh yang lain. Alhamdulillah ada orang terkena penyakit gagal ginjal. Kemudian dia harus tidak setiap makan. Jadi ketika tidak dalam kondisi berpuasa. Kemudian ketika tidak batal puasanya dia. Jawabannya batal. Kenapa Ustaz batal? Karena itu tidak tahu. Iya. Karena ada zat yang masuk ke dalam tubuhnya yang menghasilkan tenaga dan energi. Baik. Kalau Anda vaksin di tiap hari baru vaksin, suntik vaksin, batal nggak puasanya? Tidak. Kalau mau vaksin batal nggak? Tidak. Kadang-kadang batal. Tidak membuat energi. Jadi suntik vaksin itu dia tambah kuat, tambah lemes. Tambah lemas. Tambah lemas. Ada di vaksin tambah kuat langsung aslinya bicara bisa langsung kuat. Berarti orang disuntik vaksin itu tambah lemas. Berarti tidak ada tenaga yang dimasukkan energi dimasukkan. Berarti tidak menggunakan puas. Baik. Kalau Anda sakit panas, sakit apa? Ya, demam. Biasanya orang hari itu ketujuh datang ke pantai kita suntikan obat. Dia menurun panas. Orang zaman usia 50-60 bahari memang sekarang usia 60-70 tahun kadang tujuh pergi ke dokter. Dokter tujuh kepada mantri. Karena mantri itu bicara kan suntik sakit suntik itu sembuh bicara. Ya. Jadi kalau orang kai ya kayak bulu kayak dia biasanya kemana dari dokter. Dan obat itu cuma tidak suntikannya itu aja. Ngapain jadi suntik sembuh? Nah, kalau ada orang datang ke mantri atau jangan ada obat atau vaksin dimasukkan dari pantat atau itu dimasukkan dari pantat. Kalau ada orang demam, entah itu dimasukkan dari pantat, penuh panas atau disuntikkan, turun demamnya, batal puasanya. Tidak. Tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena dia bukan energi. Dia bukan energi yang dimasukkan. Jadi maka dari minum itu kalau terpenuhi salah satu dari dua hal. Dilihat dari sifatnya dan dilihat dari tujuannya. Maka kalau sifatnya makan dan minum, maka batal puasa. Kalau dilihat dari tujuannya makan dan minum, maka batal puasa. Ini pembatalan puasa yang pertama. Pembatalan puasa yang kedua adalah disebut para ulama adalah asyimah. Asyimah itu adalah pembatalan puasa yang kedua. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Ada seorang laki-laki tua datang kepada Ya Rasulullah, qad hadattu wa qa'tu ala imraati. Kata orang wahai Rasulullah, aku telah binasa. Aku telah menggauli istriku. Kemudian kata orang ini, "Famada alaihi?" Apa yang wajib atas saya? Kemudian kata Nabi, hal tastati an tutiqa qabana. Apakah engkau mampu bisa membebaskan budak? Orang tidak bisa. Fahal tastati an tasuma syahraini mutasabihin. Apakah engkau bisa berpuasa dulu berturut-turut? Orang yang mengatakan tidak bisa pada waktu itu. Kemudian kata Nabi, fahal tastati an tutima sittina miskina. Apakah engkau bisa memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin? Maka orang yang menjawab tidak bisa pada waktu. Kemudian Nabi kata, "Faqti dia arti minat tangan." Kemudian diletakkan kepada Nabi sekarung murni.
Kemudian kata Nabi Sallam, "Aina as-sa'il?" Di mana yang bertanya? Saya Rasulullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berikan ini kepada orang fakir-fakir di kota Madinah. Ya Rasulullah, gimana saya bisa sedekah? Saya ini orang yang fakir di kota mereka. Masa mereka dengan akal tidak bisa makan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idzan atim ahlaka." Kalau begitu sudah ambil untuk keluarga Nabi Sallallahu. Maka dengan untuk keluarga. Hadis ini menunjukkan bahwasanya berumat mati itu membatalkan puasa. Dan salah satu hukumannya adalah pertama dia mengganti puasa 1 hari tidak. Yang kedua dia bayar kafar. Kafarnya salah satu dari 3 hal. Apa itu? Membebaskan budak. Kalau tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maksudnya 2 bulan berturut-turut ini nggak boleh makan. Nggak boleh kalau ada sakit tidak bisa. Harus 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, kalau nggak bisa baru memberikan makan 60 orang fakir miskin. Memberikan 60 orang fakir miskin siapa? Suaminya 60, istrinya 60. Jadi nggak 60 itu untuk kedua-duanya, tidak 60 masing-masing. 60 suami, 60 istri. Dan dikatakan ya berhubungan intim itu baik berhubungannya halal atau haram. Orang berzina di bulan Ramadan, aku kena kafar juga karena kafar itu juga. Orang yang datang istrinya dari arah belakang, kena hukuman itu juga, kena hukuman itu juga. Maka ini tidak ada bedanya, baik yang halal atau yang haram. Baik, kalau misalnya ada suami istri bilang kepada pasangannya, ada suaminya dek, kalau kita ya abang nggak tahan syukur, tapi abang nggak berani takut sama Allah, berdosa kita batal puasa karena di bulan Ramadan. Bagaimana kalau nanti kita sampai ke Muntai? Kita musafir. Kalau kita pergi ke Muntai, kita musafir. Orang musafir itu boleh berbuka aja. Kalau kita berbuka, kita boleh melakukan apa saja, sebagaimana layaknya tidak ada kondisi puasa. Kata istrinya, ibu berlian. Akhirnya pun dia pergi apa? Ke Muntai Safar di Gunung. Orang semacam ini boleh atau tidak? Berdosa atau tidak? Berdosa. Tapi ini musafir. Betul dia safar, tapi safar maksiat. Bukan safar akan membaca Allah SWT. Maka puasanya tidak. Puasanya dia berdosa karena dia membacakan dengan sengaja. Kemudian ketiga, yang membatalkan puasa adalah para ulama rahimahullah taala yang membatalkan puasa ketiga itu adalah niat berbuka. Niat berbuka. Nabi SAW mengatakan, "Innamal a'malu binniyat." Kata Nabi SAW, setiap amalan itu ada niatnya. Maka dari setiap amalan itu ada niat. Maka ketika ada orang niat berbuka, maka sejatinya dia membatalkan niat tersebut. Sedangkan niat itu seharusnya puasa. Tetapi kata para ulama, apakah semua niat berbuka puasa itu batal puasanya? Jawabannya tidak. Tidak semua niat berbuka puasa itu batal puasa. Para ulama menjelaskan, niat berbuka itu batal kalau ada sebab-sebab yang membolehkan berbuka. Niat itu batal kalau ada sebab yang membolehkan dia berbuka. Contoh, saya ingin safar ke Surabaya dari Sungai Danau, pergi ke Surabaya. Safarnya nanti jam 3 siang. Dari rumah saya sudah berancang-ancang, pokoknya kalau sampai di Bandara Samsudin Nur, ulun hendak makan soto Banjar, karena musafir, dan hendak minum es jeruk. Pokoknya titik. Pokoknya nak berbuka di sana. Pas sampai di bandara, subhanallah, kok itu ya berjual soto ada. Kemudian mencari orang berjual steak ada. Yang ada berjual cuma orang berbuka minum air dijual. Baik berpuasa sekalian sudah tanggung siang hari kalian macam. Orang semacam ini batal puasa. Kita katakan
Kenapa terbatal? Karena dia niat berbuka. Ada sebab dia menyebutkan dia berbuka. Apa sebabnya? Safarnya. Safarnya itulah yang menjadikan batal puasa. Contoh yang lain. Ada satu orang yang sakit di siang hari belum. Kemudian dia katakan, aku hendak berbuka aja. Orang sakit pun berbuka tidak. Kemudian kata dia, aku hendak berbuka aja. Ya, tadi aku merasa masih ada sisa atau pandangan di suatu dari sahur. Bisa akan katanya ada pandangan sudah sahur. Aku hendak ada aku aja mereka pandangan sudah. Saya akhirnya balik ke dapur. Sekalinya di sisa ininya kepala haluannya aja bisa. Kadang-kadang kandangan di kepala haluannya aja lagi sisa. Mana lah berkenaan kan tidak. Akhirnya saja kalau saya puasa lagi lah. Maka orang semacam ini batal nggak puasanya? Kenapa? Karena dia niat berbuka. Ada sebab yang membolehkan dia berbuka. Apa itu? Sakit tersebut. Contoh yang lain. Kalau ada niat berbuka puasa, tapi tidak ada sebab yang membolehkan dia berbuka. Contoh misalnya, dia ada isi anak. Yang misalnya paling benar takut ya macam-macam keadaan macam jarak aman jika sudah balik ada bukti tidak puasa shift baik ulun insyaallah ada berbuka baik itu percaya Allah jual kayak apa anak pasar pedagang umini kebetulan pedagang di rumah awak segala macam-macam lah ini insyaallah kan berarti ulun menjadi anak yang soleh saya kabar itu pasar saat anak pun ketika abah datang langsung pergi ke belakang, ke dapur, pergi ke kulkas, ada kamu, ada makanan, kerja sekali. Jadi yang hendak berbuka puasa, tidak ada pulang dibuka atau puasa macam sekali itu mengunci berat. Ya mengunci berat apa untuk semua berataan misalnya. Ya sampai kami tahu nih kalau macam-macam kayak saya ini. Karena ya Allah. Semuanya kadang banyak yang simpan abadnya misalnya. Karena kamu ya sudah ulun puasa sudah ampun kadang-kadang Allah berpuasa. Akhirnya itu sudah puasanya. Padahal puasanya ini jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada sebab yang membolehkan dia berbuka puasa. Tidak ada sebab yang membolehkan dia berbuka puasa. Maka kalau tidak ada sebab yang membolehkan dia berbuka puasa, maka puasanya tidak batal. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pembatal puasa yang keempat adalah disebutkan oleh para ulama berhijamah, yaitu berbekam. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, aftar al-hajim wal mahjum. Kata Nabi SAW, telah berbuka puasa orang yang minta dibekam dan orang yang membekam. Maka Nabi telah berbuka puasa orang yang berbekam dan minta dibekam. Disebutkan oleh para ulama, kenapa berbekam itu membatalkan puasa? Karena dikeluarkan darah yang begitu banyak di dalam tubuh kita. Segala sesuatu yang dikeluarkan dari tubuh kita darah dengan jumlah yang besar, maka batal puasanya. Dan sini para ulama mengatakan, ketika ada orang donor darah di siang hari di bulan Ramadan, kalau ada orang donor darah di siang hari di bulan Ramadan, batal nggak puasanya? Maka jawabannya adalah batal. Kenapa? Karena diambil darah yang begitu besar. Kalau seandainya ada orang terkena penyakit diabetes atau seseorang terkena penyakit misalnya kolesterol, kemudian dia mau tes darahnya, kolesterolnya, dia mau tes diabetesnya, mau tes asam uratnya, maka batal nggak puasanya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang diambil itu cuma sedikit. Tapi kalau diambil dengan jumlah yang besar, maka batal darahnya. Tapi Ustaz, ulun berkelahi lawan orang ditimpas orang ulun, keluar darah banyak di siang hari bulan Ramadan, ya, bertimpasan orangnya, keluar darah yang banyak, ditimpas orang. Batal nggak puasanya? Jawabannya tidak. Kenapa tidak batal? Karena bertimpas itu di luar kendali dia. Yang kita katakan ini dilakukan dengan sengaja. Kalau berkelahi ditimpas orang misalnya,
keluar darah dengan jumlah yang begitu besar, batal nggak puasa? Tidak batal, karena itu di luar kendalinya, di luar kendali orang tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembatal puasa yang kelima adalah keluarnya syahwat yang berupa madhi dan mani. Madhi dan mani dikeluarkan dengan sengaja. Adapun tidak sengaja maka tidak batal. Seperti apa contohnya? Seperti seorang bermimpi basah di malam hari, ya, atau bermimpi basah di siang hari, dia mimpi, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau dikeluarkan dengan sengaja, itu batal. Dikeluarkan dengan sengaja itu seperti apa? Seperti dia menggunakan dengan tangannya atau dengan alat, atau dia banyak memandang. Tidak sekali pandang, tapi banyak memandang, banyak melihat. Hanya keluar madhi dan madi, maka batal puasanya. Maka kata para ulama, itu batal puasanya. Kenapa? Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadits qudsi, Allah berkata, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana azibhi, yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan anak Adam untuknya, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya untukku, wa ana azibhi, dan saya akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membalas, ya, amalan tersebut, kata Allah. Dia meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena aku, kata Allah. Dia tinggalkan makan dan minum itu karena aku dan syahwatnya. Di sini Allah katakan dia berpuasa meninggalkan makan, minum dan syahwat. Berarti syahwat itu pembatal puasa. Ini 5 pembatal puasa Bapak Ibu yang harus kita ingat baik-baik. Kemudian di antara permasalahan puasa adalah bagaimana cara menentukan awal dan akhir Ramadan. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan menentukan awal dan akhir Ramadan itu dengan salah satu dari 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan cara ru'yah. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kata Nabi, berpuasalah kalian dengan melihat bulan, dan berbukalah kalian dengan melihat bulan. Maka Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang pertama adalah dengan melihat bulan. Para ulama mengatakan melihat bulan itu ada 2 cara. Cara yang pertama melihat dengan mata telanjang langsung hilal. Cara yang kedua adalah dengan melihat menggunakan alat seperti teropong dan semisalnya. Kemudian pada dewasa ini ada orang menggunakan dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara melihat dari satelit. Satelit memoto munculnya hilal, kemudian dikirimkan ke Anda. Atau dia menerbangkan sebuah alat, dia terbangkan alat ke atas, kemudian memotret hilal itu terjadi. Maka ini kata para ulama, apakah dikatakan ru'yah? Jawabannya tidak. Ini bukan ru'yah, tetapi yang melihat ini adalah alat, bukan Anda, sehingga tidak dianggap cara yang ketiga ini. Baik, Ustaz, kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau seandainya saya pergi ke bulan? Misalnya, kadang ada orang bertanya kayak gitu, Ustaz, kalau saya pergi ke bulan di depan saya, ya, kapan saya berpuasa, kapan saya berbuka? Ya, seumuran bulan di depannya, kapan saya berpuasa, kapan saya berbuka? Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada salah satu syekh di Universitas Islam Madinah. Ditanya, Syekh, katanya kalau saya naik ke bulan, katanya kapan saya berbuka, kapan saya berpuasa? Ini bulan di hadapan saya. Apa dijawab oleh syekh tersebut? Beliau ngambil spidol, ya, kemudian beliau tulis nomor HP beliau. Kata beliau, kalau ikam sampai ke bulan nanti telepon akan aku jawab, kata beliau. Jadi kalau sampai ke bulan nanti langsung aku jawab kontan, kata beliau. Aku baca, iya, masih belum sampai bulan belum dijawab, nanti sudah sampai di bulan dijawab jawabannya, ya. Karena nggak ada orang naik ke bulan, ya, tidak ada orang sampai ke bulan, ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang kedua adalah dengan cara istikmal. Tapi sebelum istikmal ini ada istilahnya, dengan istilah ru'yah global.
Ru'yah global itu artinya adalah kalau satu negara melihat bulan, apakah seluruh negara lain ikut wajib mengikuti negara tersebut? Contoh misalnya, di Arab Saudi melihat bulan, di Indonesia ini pasti terlambat. Ya. Kalau di Arab Saudi melihat bulan lebih awal, apakah negara Indonesia ini wajib mengikuti negara Saudi Arabia? Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahli ilmu mengatakan wajib mengikuti di satu negara yang sudah melihat bulan terlebih dahulu. Mereka berdalil dengan keumuman firman Allah, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Kata Allah, barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan, falyasum. Kata Allah, maka hendaklah dia berpuasa. Maka hendaklah dia berpuasa. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya kata para ulama rahimahullahu taala, tidak wajib setiap orang itu mengikuti negara lain. Dia wajib mengikuti negaranya masing-masing. Indonesia ya memiliki ru'yah tersendiri, Malaysia memiliki ru'yah sendiri, Brunei memiliki ru'yah sendiri, Filipina memiliki ru'yah sendiri, Arab Saudi memiliki ru'yah sendiri. Tidak ada keharusan kata mereka satu negara mengikuti negara lain. Mereka berdalil dengan hadis Quraib. Quraib ini maula Ummi Salamah, maula Ummi Salamah, diutus oleh Ummul Fadl bintul Haris, mengutus Quraib ke negeri Syam untuk berdagang. Ketika itu Quraib sampai ke Syam, kemudian mendekati Ramadan. Pada saat itu beliau melihat hilal di Syam pada malam Sabtu. Kemudian di akhir Ramadan, Quraib ini sampai ke kota Madinah, balik lagi ke kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, ditemui oleh Ibnu Abbas. Ditanya oleh Ibnu Abbas, "Mata ra'aitumul hilal?" Kata Ibnu Abbas, "Kapan kalian hilal?" "Ra'ainahu lailatus sabt." Kami melihat adalah malam Sabtu. Ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Kami di sini melihatnya Lailatul Ahad." Ya, malam Ahad. Ya. Kemudian kata Quraib, "Awal taktafi bi ru'yati Muawiyah." Wahai Ibnu Abbas, kenapa kalian tidak cukupkan dengan ru'yahnya Muawiyah lebih dahulu di kota Syam? Kata Ibnu Abbas, "Hakadza umirna." Seperti inilah kami diperintahkan oleh Nabi. Anda lihat di sini, Syam dengan Madinah itu berdekatan. Tapi beda negara, tapi berdekatan. Terjadi perbedaan kapan puasa dan kapan berhari raya. Kalau seandainya suatu negara harus mengikuti negara lain, niscaya pada zaman itu harus mengikuti negara yang di sekitarnya. Tapi ketika masing-masing negara berhari raya berbeda dengan negara yang lain, ini menunjukkan tidak ada ru'yah global. Setiap negara mengikuti negara masing-masing. Kemudian yang kedua, cara menentukan awal dan akhir Ramadan adalah dengan cara istikmal, menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Kita tahu bulan itu kalau enggak 29 30. Nabi mengatakan asy-syahru hakadza wa hakadza. Kata Nabi, bulan itu kalau enggak 29 ya 30. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan bulan itu 29 atau 30, dari sinilah para ulama mengatakan Sya'ban itu kalau enggak terlihat di malam 29-nya bulan, maka digenapkan menjadi 30. Nabi mengatakan fa in wumma 'alaikum fa akmilu iddat Sya'ban 30. Kata Nabi, kalau terhalang oleh kalian melihat bulan, maka sempurnakan bilangan Sya'ban itu menjadi 30. Fa'akmilu iddat Sya'ban salasin. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, bagaimana kalau seandainya orang itu puasanya lebih dari 30, mungkin ya 31. Mungkin saja. Seperti apa contohnya? Contoh misalnya, Anda berada di Arab Saudi, kebetulan di awal Ramadan di Saudi umrah. Di sana lebih dahulu melihat bulan.
Akhirnya di akhir Ramadan Anda pergi balik ke Indonesia. Di Indonesia terlambat 1 hari dari Arab Saudi. Kemudian di Indonesia bulannya 30. Maka Anda jadinya berapa? 31. Anda 31. Kemudian ya, ketika di bulan 30 itu apakah Anda berbuka atau tetap berpuasa? Karena di 30 Ramadan itu sudah 31 Ramadan Anda. Sedangkan di Arab tidak ada bulan 31. Di Arab kalau nggak 29 30 31 itu hanya di tarikh miladiyah. Adapun 32 di mana? Di Konoha. Ya, maka 31 itu bulan miladiyah, tapi qamariyah cuma 29 atau 30. Maka kata para ulama rahimallahu taala, kalau Anda seperti itu kondisinya tetap berpuasa. Ustaz, walaupun 31. Kenapa? Karena Anda mengikuti negara setempat. Tapi kalau dibalik, Ustaz, kalau saya misalnya dari Indonesia berangkat ke Saudi, di Saudi lebih cepat, ya, atau di Indonesia ya lebih cepat misal puasanya. Di Indonesia lebih cepat puasanya 1 hari misalnya lebih cepat. Ternyata Anda sampai di Saudi terlambat 1 hari dari Indonesia. Kemudian sampai di Saudi ternyata puasanya cuma 29 hari. Ya. Atau puasanya cuma 29 hari, atau Indonesia terlambat 1 hari, di Saudi 29 hari. Ya. Jadi di Indonesia terlambat, di Saudi lebih cepat. Anda pergi ke Saudi. Ternyata di Saudi cuma 29 hari. Ya. Berarti Anda puasanya berapa? 28. Tapi kurang sehari. Ketika berhari raya Anda puasa apa? Ketika hari raya Anda berpuasa apa ikut hari raya? Jawabannya ikut hari raya. Tidak boleh Anda, walaupun 28 hari, tetapi wajib diqadha. Wajib diqadha tambah 1 hari. Kapan diqadhanya? Diqadhanya setelah lebaran. Setelah lebaran. Tadi pas 31 kada mau kurang lebih nih. Pas 28 kenapa harus iya. Kalau 28 harus 29, minimal 29. Kalau lebih kada apa-apa. Ya, kalau lebih ada apa-apa ya. Tapi kalau 28 harus dilebihkan, karena tidak boleh kurang dari 29 hari di bulan Ramadan. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang berkaitan dengan Sya'ban ini. Kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Sya'ban ini. Yang pertama, ada sebagian orang itu kadang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kehati-hatian. Misalnya Ramadan ditetapkan jatuh hari Rabu misalnya. Dia takut jangan-jangan Selasa sudah Ramadan nih, Senin sudah Ramadan nih. Aku siap-siap aja lah puasa Senin dan Selasa. Takutan jangan-jangan Ramadan sudah masuk. Aku kada percaya pemerintah nih. Ya, duit sudah dikorupsinya nih, Ramadan dikorupsinya pulang misalnya. Ya, aku hendak berhati-hati ya, misalnya anak berpuasa sehari 2 hari sebelum misalnya sebelum Ramadan. Boleh nggak demikian? Jawabnya tidak boleh. Ini berdosa. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, "Man shoma al-yawm alladhi syakka fihi faqad asa Abul Qasim." Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa pada hari syak, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Dia telah bermaksiat kepada Nabi SAW. Jadi nggak boleh orang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, ya. Kecuali orang punya kebiasaan Senin Kamis. Kecuali dia punya kebiasaan Senin Kamis. Kemudian di antara kesalahan juga berkaitan dengan puasa bulan Sya'ban, keyakinan sebagian orang kada boleh berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Setelah pertengahan Sya'ban itu boleh berpuasa. Nabi aja berpuasa hampir sebulan penuh. Ya. Maka boleh berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Adapun hadis yang melarang, hadis itu adalah hadis yang lemah. Idzan tusafa Sya'ban fala tasum. Kata Nabi, jika datang pertengahan Sya'ban maka janganlah kalian berpuasa. Hadis ini adalah hadis yang lemah karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ala ibni Abdurrahman.
Kemudian juga kesalahan yang ketiga di bulan Sya'ban, keyakinan orang puasa di bulan Sya'ban itu hanya di pertengahan Sya'ban saja, yang dikenal dengan istilah nisfu Sya'ban. Maka keyakinan cuma itu saja puasa di bulan Sya'ban. Tidak. Di bulan Sya'ban itu banyak berpuasa. Di mana saja di awal Sya'ban disuruh kita perbanyak puasa. Tidak hanya di pertengahan saja. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang penting yang kita ketahui yang berkaitan dengan bulan Ramadan adalah syarat sahnya puasa. Para ulama mengatakan syaratnya sah puasa itu ada beberapa macam. Yang pertama, berniat. Maka tidak sah puasa seseorang kalau tidak berniat. Berniat itu dimulai dari semenjak terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Dan berniat kata para ulama rahimahullahu taala, yang paling selamat adalah berniat setiap malam, bukan borongan. Jadi awal Ramadan untuk 30 hari niatnya, enggak. Tapi setiap malam dia berniat. Malam ini berniat, besok lagi berniat, besok lagi berniat, besok lagi berniat. Kenapa kata para ulama? Karena hari-hari Ramadan itu adalah hari-hari yang terpisah, ya, sehingga tidak bisa dijadikan satu niat. Dan niat itu letaknya di mana Bapak Ibu? Di hati. Letaknya di hati. Yang penting sudah berniat di malam hari, maka itu sudah dikatakan niat. Kemudian yang kedua, syarat sahnya puasa itu adalah seorang muslim. Kalau ada orang kafir, maka tidak sah puasanya. Bagaimana Ustaz kalau orang kafir itu masuk Islam di siang hari bulan Ramadan? Apa yang harus dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia menahan dari makan dan minum, tetapi nanti kita wajibkan puasanya di esok harinya. Apa yang telah lalu dari Ramadan tidak perlu dia qadha, tetapi dia disuruh nanti besoknya berpuasa. Yang ketiga, syarat sah puasa itu balik. Anak kecil tidak wajib berpuasa. Terus bagaimana kalau anak kecil balik di pagi hari bulan Ramadan? Apakah dia wajib puasa? Jadi habis subuh bermimpi basahnya. Ulun mimpi basah ini apa nih, balik ulun sudah. Maka sudah makan gorengan tadi disukai misalnya habis subuh. Baik. Dia balik di pagi hari bulan Ramadan. Apa yang harus dia lakukan? Maka kita katakan Anda menahan dari makan dan minum kalau bisa. Kalau dia makan itu tidak mengapa. Besok harinya wajib dia berpuasa. Kalau abahnya melihatnya kada berpuasa, besok boleh dirimbat ke anak itu. Kenapa? Karena sudah balik. Yang keempat, syarat sah puasa itu adalah seorang tersebut akil, dia berakal. Orang gila tidak ada kewajiban puasa. Termasuk juga orang yang pikun. Orang tua yang sudah pikun, maka tidak ada kewajiban puasa. Pikun itu ada yang permanen, ada yang kadang-kadang. Ya. Kalau pikun yang kadang-kadang gimana Ustaz? Kadang ingat, kadang kada. Kadang ingat, kadang kada. Kadang ada sebagian orang tua itu sembahyang 5 menit kena sembahyang pulang sidin. Maka pian sudah sembahyang. Belum, aku belum sembahyang di sidin. Ya, sudah bahaya pian. Nyawanya undak kadang sembahyang di sidin. Kadang dia lupa. Ya. Kadang dia ingat. Kadang anaknya datang, "Bah, pian kenalah lawan ulun, siapa ikam?" Anak pian bahaya, anak penuh pian. Kadang kenal aku ada bisi anak kayak ikam di sidin. Kemudian datang pulang bini anom sini, ini siapa? Ini biniku di sini. Ingat sih lawan bini. Lawan anak kada ingat. Ya, tapi lawan bini sini ingat. Ya. Bisa ada orang kayak gitu. Tapi orang semacam ini Ustaz, wajib puasa atau tidak? Kita kata tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena akalnya hilang. Akalnya hilang. Maka tidak ada kewajiban puasa bagi orang ini. Kemudian Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat sahnya puasa juga adalah orang itu suci dari haid dan nifas. Ya, kalau orang itu suci dari haid dan nifas, maka dikatakan puasanya sah. Ya. Ya. Maka ini 5 syarat dikatakan orang itu kapan dia dijadikan puasanya itu sah. Kemudian di antara hal yang penting yang harus diketahui juga ketika berpuasa di bulan Ramadan, orang-orang yang diberikan uzur untuk tidak berpuasa. Ada beberapa orang yang diberikan uzur di bulan Ramadan ini tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang yang sakit.
Allah katakan di dalam Al-Quran, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Kata Allah, barang siapa di antara kalian sakit, kata Allah, ya, atau dalam kondisi safar, maka hendaklah dia ganti di hari-hari yang lain. Ketika dia berpuasa, maka orang sakit itu boleh dia berbuka. Apakah semua penyakit boleh berbuka? Jawabannya tidak. Tidak semua penyakit boleh berbuka. Ada orang datang anak, "Ustaz, ulun lagi sakit, boleh berbuka?" "Sakit apa ikam?" "Ulun lagi sakit hati, kecewa lawan istri ulun misalnya." Boleh nggak orang ini berbuka? Nggak boleh. Terus sakit yang seperti apa boleh berbuka puasa? Sakit salah satu dari 3 penyakit ini. Penyakit yang pertama adalah kalau dia berpuasa, kesembuhannya tambah lambat. Dia ada sakit, tapi kalau dia berpuasa, kesembuhannya tambah lambat. Boleh dia berbuka puasa. Yang kedua, orang yang sakit, kalau dia berpuasa, sakitnya tambah parah. Sakitnya tambah parah. Yang ketiga, orang yang sakit, kalau dia berpuasa, berat baginya puasa. Sanggup puasa, sanggup, tapi susah, berat baginya puasa. Contoh misalnya, orang yang demam yang tinggi, 39, 40 derajat Celcius, ya, demam panasnya. Berpuasa sanggup orang itu? Sanggup. Tapi kalau disuruh berpuasa, dia apa? Kesusahan. Dia kesusahan. Atau orang yang sakit kepala yang begitu dahsyat, kalau disuruh puasa bisa, tetapi apa? Susah bagi dia. Atau orang sakit gigi yang luar biasa, ya, disuruh berpuasa bisa, tetapi bawahnya ada berkelahi aja loh orang. Jadi orang sakit gigi ini kan orang ribut, hendak bertantang berkelahi aja, ya. Kemudian boleh nggak dia berbuka? Boleh. Ini boleh dia berbuka puasa. Kenapa? Karena ini sakit yang berat. Kemudian kata para ulama rahimahullah ta'ala, kalau ada orang yang sehat, kemudian orang yang sehat ini, dia sehat, tapi kalau dia puasa dia akan sakit. Dia sehat, tapi kalau dia puasa dia akan sakit. Contoh misalnya orang yang kena mah akut, dia sembuh, dia punya mah akut. Kalau dia puasa dia akan sakit. Kalau dia tidak puasa dia akan sehat. Boleh nggak dia tidak berpuasa? Boleh. Dia tidak berpuasa. Ini kondisi dikasih untuk baik. Kalau orang sakit tadi, yang ketika dia berpuasa tadi orang sakit meninggal di bulan Ramadan, apakah diqadha puasanya? Contoh misalnya, Anda punya ayah usianya 15 tahun, 15 hari dia tidak puasa. Setelah 15 Ramadan dia meninggal. Diqadha nggak puasanya dia? Tidak. Kalau dia meninggal di bulan Ramadan tidak diqadha. Contoh yang lain, Anda punya ayah sakit, kemudian tidak puasa di bulan Ramadan, sebulanan tidak puasa. Di bulan Syawal sembuh sini, pas hari raya sembuh sini, sigar di hari raya, alhamdulillah aja sini. Malam Id langsung sigar sini misalnya, alhamdulillah aku sehat ya sudah, alhamdulillah. Apa macam berkat doa ikam kalau dapat Lailatul Qadar sini tadi misalnya, sigar 1 bulan sigar nggak ada apa-apa, ya. Syawal sigar, Dzulqa'dah sigar sini, Dzulhijjah malah berbini pulang sini misalnya. Saking sigarnya, saking sehatnya beliau. Di bulan Muharram meninggal sini. Di bulan Muharram sini meninggal. Hutang puasa belum dibayar lagi. Kita katakan wajib bagi ahli warisnya mengqadhakan puasanya. Wajib bagi ahli waris, termasuk bini anum tuh, termasuk bini anum itu. Disuruh dia memuasakan. Bagi siapa? Yang meninggal ini. Ya, kalau 30 hari. Kalau dia punya ahli waris 30 ikum, dibagi aja sehari. 1 hari 30 orang mengerjakan beres. Ya, seperti itu. Ini kalau sakitnya di Ramadan tapi ada sembuh tapi tidak dia qadha, maka harus diqadha oleh ahli waris. Yang kedua, orang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa adalah orang musafir. Musafir, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, diperbolehkan berbuka puasa. Berdasarkan keumuman firman Allah di dalam Al-Quran, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kalian sakit atau dalam kondisi safar, maka hendak diganti di hari-hari yang lain. Maka musafir dia boleh berbuka puasa.
Kapan musafir itu boleh berbuka puasa? Ketika dia keluar dari daerahnya. Kalau dia belum keluar dari daerahnya, kada boleh dia buka puasa. Contoh misalnya, pian nih hendak berangkat ke Jawa jam 2 siang, nanti jam 2 siang dari Sudan ini, Sungai Danau ini. Subuh, biasanya kalau pian jam 2 berangkatnya dari sini jam berapa biasanya? Mungkin jam 9 lah. Jam 9 siang, jam 9 pagi ya. Berangkat dari sini kan, sampai ke bandara biasanya jam 2, jam 12. Pian bisukan sudah, aku akan hendak puasa di sini. Kenapa? Ya saper juga kena. Ya, asal apa menahan-nahan nih. Baik aku makan nasi kuning dulu pagi ini di sini, apa macam. Karena aku safar jam 2 siang. Akhirnya sini makan nasi kuning, kemudian makan ketupat kendangan, ya, kemudian makan nasi kabuli 3 bungkus langsung dimakan sehari. Iya, baik. Boleh nggak demikian? Tidak boleh. Kenapa? Dia nggak boleh berbuka sampai dia keluar dari daerahnya. Kenapa? Karena bisa jadi pas makan nasi kabuli, makan nasi kuning, datang informasi dari maskapai penerbangan Lion misalnya, pesawat Anda di-delay di besok hari, kata dia. Akhirnya Anda nggak jadi safar. Ketika Anda nggak jadi safar, maka Anda sudah berbuka, maka nggak boleh. Makanya safar itu kapan boleh berbukanya? Ketika sudah keluar dari kota Anda. Dan jarak yang boleh berbuka itu yang disepakati oleh para ulama jarak 80 kilo dari sejak keluar dari kota. Kurang dari itu ulama khilaf. Tapi 80 kilo boleh sudah berbuka. Baik. Bagusnya musafir ini berbuka ataukah berpuasa? Jawabannya, kalau dia mulai safarnya berbuka, maka berbuka. Kalau dia mulai safarnya berpuasa, abdalnya berpuasa. Misalnya, dia berangkat pagi ini berpuasa kan, dan mau diisi puasa, abdal terus berpuasa sampai mendapati berbuka. Bisa aja kan berangkat di sini malam hari, ya, hendak berangkat dari sini ke Palangka misalnya malam. Dalam kondisi berbuka tidak? Dalam kondisi berbuka tentunya malam. Sampai di Palangka, sebelum Palangka Kapuas misalnya subuh, ya, subuh terus berbuka. Ya, terus berbuka. Di Palangka pagi terus berbuka. Kenapa? Karena Anda memulai safarnya dalam kondisi berbuka. Abdalnya demikian. Kemudian yang ketiga, wanita yang boleh orang yang boleh berbuka puasa adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui, mereka boleh berbuka puasa. Ya, boleh dia berbuka puasa. Kapan wanita hamil dan menyusui boleh berbuka puasa? Para ulama mengatakan dengan syarat tidak serta-merta wanita hamil dan menyusui itu boleh berbuka. Tidak serta-merta, aku hamil di sini, dia bininya ya. Oh, berarti boleh lo berbuka puasa. Hamil nih, menyusui dia bininya. Enggak serta-merta boleh. Kapan bolehnya berbuka wanita hamil dan menyusui ini? Ketika betul-betul kalau dia berpuasa tidak mampu, atau dia berpuasa takut menimbulkan apa? Mudarat, takut menimbulkan mudarat pada siapa? Pada dirinya atau pada anak-anaknya. Kalau dia takut menimbulkan mudarat pada dirinya atau pada anaknya, maka kata para ulama rahimallahu taala barulah dia boleh berbuka. Dan wanita hamil dan menyusui ini, kalau dia berbuka puasa, pendapat yang paling benar cukup dia bayar fidyah, tidak mengqadha. Cukup dia bayar fidyah dan tidak mengqadha puasanya. Kemudian terakhir, kelompok yang diperbolehkan berbuka puasa adalah orang tua yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa, Bapak Ibu. Dia sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Sudah tua, uzur 90 tahun, ya. Makan dia ngali sudah sideni. Apalagi disuruh berpuasa. Maka orang semacam ini boleh dia tidak berpuasa dan diganti dengan fidyah. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata Allah, dan orang yang tidak mampu, kata Allah, fidyatun ta'amu miskin. Dia wajib membayar fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami ini, maka ada beberapa amalan-amalan yang dianjurkan ketika kita berada di bulan Ramadan. Saya sebutkan secara cepat saja karena berhubungan dengan waktu. Baik,
amal-amal yang dianjurkan ketika berada di bulan Ramadan, pertama baca Quran. Perbanyak baca Quran. Dan membaca Quran itu Bapak Ibu dengan suara, dengan gerakan mulut. Karena jangan kada bergerak. Kadang orang itu subhanallah baca Quran, apalagi orang tuha-tuha di kampung-kampung, kadang dia masih baca Qurannya berdiaman. Berdiam aja sih dia. Kacamatanya tebal, berdiam sih dia. Tiba-tiba 2 lembar langsung setelah itu. Tiba-tiba dua lambar setelah itu langsung. Ya, taib. Ini baca Quran apa tidak? Ini tidak membaca. Membaca itu harus ada gerakan di lisan. Harus ada gerakan di lisan. Itu baru dikatakan membaca. Kalau tidak ada gerakan lisannya, maka itu tidak dikatakan membaca. Kemudian hendaknya kita menghatamkan Quran. Karena Nabi menghatamkan Quran bersama Jibril alaihi salam. Kalau Anda sudah mulai dari sini membaca, nanti pas Ramadan sudah dapat 15 juz, lanjutkan, jangan dimulai dari awal. Lanjutkan sampai selesai. Ini pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua adalah bersahur. Maka hendaknya Anda bersahur itu di 1/6 malam akhir, yaitu 30 menit atau 40 menit sebelum azan subuh. Hendaknya Anda bersahur di waktu itu. Karena itulah sahurnya Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak bersedekah di bulan Ramadan. Di antaranya membukakan orang puasa. Membukakan orang puasa itu apa saja? Baik itu makanan, minuman, kurma, gorengan, itu dikatakan membukakan puasa. Dan membukakan puasa itu tidak hanya berada pada saat berbuka. Di malam hari pun orang membaca Quran, Anda beri makan wadah bekarat, dikatakan membukakan puasa. Di waktu subuh Anda berikan makan sebelum terbit fajar, di waktu sahur itu juga dikatakan membukakan puasa. Jadi apa saja makan yang Anda berikan di waktu malam, maka itu dikatakan membukakan puasa. Kemudian di antara amalan yang sangat dianjurkan ketika berada di bulan Ramadan, sholat tarawih. Jangan sampai tinggalkan sholat tarawih. Harus sholat tarawih full, jangan bolong-bolong. Kalau Anda bolong-bolong, Anda tidak mendapatkan fadilah pengampunan dosa bagi orang yang mengerjakan sholat tarawih. Di antara amalan yang sangat dianjurkan ketika kita berada di bulan Ramadan adalah seseorang tersebut dia umrah di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah umrah. Maka Nabi mengatakan al-umrah fi Ramadan ta'dilu hajjah. Kata Nabi, umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji bersama Nabi SAW. Di antara amal yang sangat dianjurkan ketika bulan Ramadan adalah berbuka dan menyegerakannya. Berbuka. Nabi mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Kata Nabi, senantiasa manusia berbuka, ya, senantiasa manusia berada dalam kebaikan kalau dia menyegerakan berbuka. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan, kata mereka bahwasanya banyak orang itu tidak menyegerakan berbuka, ya. Maka contoh misalnya kadang sudah masuk waktu di jam di aplikasi kita sudah masuk, tapi muadzinnya belum azan. Maka kalau sudah masuk waktunya, misalnya Anda punya aplikasi dari kemana, jam 6:40 misalnya, sudah masuk waktu azan maghrib, muadzinnya belum azan, Anda makan, jangan terputar. Kenapa? Karena muadzinnya lagi makan itu. Ya. Jadi dia azannya terlambat. Maka Anda buka. Jangan menunggu muadzin. Jangan sampai Anda sudah gemetar, sudah anak makan kurma enggak jadi-jadi, ya. Muadzinnya makan, pas untuk makan tambah pulang, habis itu cuci tangan, ke kamar mandi, sikat gigi, hanya ini azan. Wah, lawas benar waktunya. Ya. Maka disegerakan berbuka. Ya kalau sudah masuk waktunya berbuka, jangan terputar. Karena muadzin itu lihat aplikasi juga, nggak ada bedanya dia dengan Anda. Kemudian di antara hal yang dianjurkan juga ketika seorang berada di bulan Ramadan, dia meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Di antaranya adalah perbuatan ghibah, namimah, perbuatan kadzib, perbuatan dusta. Ya, maka tinggalkan, karena dusta itu menggerogoti pahala puasa kita. Karena ada orang itu Bapak Ibu subhanallah, setiap hari berdusta. Kalau kada berdusta lain orang ini. Ini jurang banjir nih, abu mengeramput di luar biasa. Ngeramput aja gawe tiap hari, ya. Maka ya ini tidak benar.
Ini akan menggerogoti pahala puasa kita. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, berdoa. Memperbanyak doa di bulan Ramadan. Ada doa khusus. Di antaranya doa ketika berbuka. Kita membaca zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insya Allah. Dan juga ada doa, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada doa ketika malam Lailatul Qadar. Ada doa ketika malam Lailatul Qadar. Ada doa ketika malam Lailatul Qadar yang disebut oleh para ulama, ya, doa tersebut, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa ini. Kita juga perbanyak doa. Anda berdoa kepada Allah ketika Anda berada di siang hari di bulan Ramadan, karena doa mustajab. Doa orang berpuasa itu mustajab, tidak hanya berbuka, tapi di hari itu mustajab. Maka jangan sampai ketika Anda berpuasa Anda tidak memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa Anda kepada Allah ketika Anda berada di siang hari di bulan Ramadan. Baik. Ini di antara amalan-amalan yang sangat dianjurkan ketika kita berada di bulan Ramadan. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan tanya jawab. Ada yang mau bertanya silahkan. Oke, silahkan. Waalaikumsalam. Misalnya untuk orang ini sakit-sakitan, sudah puasa tak sanggup, tapi miskin, itu cara mobil dia. Dia nggak bisa berpuasa, tapi nggak bisa bayar fidyahnya. Orang tua misalnya. Siapa yang wajib bayarkan fidyah? Ada keluarganya. Keluarganya miskin juga, ada sanggup. Tetangganya kan dia yang bayarkan, kewajiban pemerintah. Pemerintah kadang membayarkan, berdosa pemerintahnya. Apalagi sudah ada di undang-undang fakir, miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 yang kita hafal semua di waktu di SD. Maka kewajiban pemerintah. Jadi kalau orang tua tidak bisa bayar fidyah, keluarganya tidak ada kaum muslimin di sampingnya, di sekitarnya, tidak bisa, negara wajib membayarkan. Kalau negara tidak membayarkan, berdosa semua, semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Wallahu a'lam. Baik. Bolehkah kita memadakan puasa orang tua yang sudah meninggal dengan cara diupahkan ke orang lain? Baik. Orang tua itu tidak puasa kenapa? Misalnya sebelum meninggal kan sakit. Sakit, oke. Kalau dia sakit boleh dikodokkan. Boleh orang lain kita suruh mengkodokkan. Tapi kada boleh dibayar. Ikam sehari aku bari 100.000 misalnya puasakan. Ini kada boleh. Kenapa? Karena ibadah itu tidak boleh dengan harta. Seperti itu. Karena itu orang puasa, dia beribadah kepada Allah dengan harta, tidak boleh. Tapi kalau sukarela ada masalah. Dan panggil tetangga, abahku meninggal 15 hari, kada puasa, mau kamu memuasakan? Oh, tetangga siap. Oh, siap memuasakan. Kada apa-apa. Dia tetangga yang luar biasa. Yang ada adalah kada mau insya. Ya. Insya Allah kada mau. Kecuali tadi dibayar. Kalau dibayar kada boleh. Ya tidak boleh kalau kita membayarnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang lain yang bertanya? Cukup? Onan dapat apa? Tidak ada. Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Aman aja ibu-ibu. Bolehkah kita sahur dalam keadaan junub? Boleh, tidak ada masalah. Nabi pernah sahur dalam kondisi junub. Nabi pernah sahur dalam kondisi junub, kemudian beliau mandi setelah adzan subuh. Baru Nabi mandi wajib. Seperti itu. Enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Boleh lewat yayasan, tapi nanti disalurkan kepada fakir miskin. Ya, jadi bayar fidyah itu kita memberikan makan satu orang miskin satu kali makan. Kalau 1 hari berarti 1 orang miskin. Kalau 30 hari berarti 30 orang miskin. Makannya adalah makan yang biasa kita makan. Anda bisa kasih uang, suruh yayasan tolong belikan nasi bagikan. Yayasan harus membelikan nasi yang standar biasanya orang makan. Kita misalnya makan di pagi hari nasi kuning, iwaknya harwan misalnya. Maka itu kada boleh ditukarkan nasi kucing misalnya dibagiakan misalnya. Nah ini kada boleh, ini tidak boleh. Jadi harus apa yang kita makan biasanya. Wallahu a'lam. Baik. Oke, saya kira cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.